Bab 231. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Namun, setelah sekian lama, aku tidak melihat apapun di belakangku. Yang Xuan dan Xiaowan membuka mata mereka dengan ragu, menoleh dan melirik. Mereka melihat bahwa meskipun kedua algojo masih berdiri di belakang mereka, mereka telah menyimpan senjata mereka. Apa yang terjadi? Mengapa kamu tidak menembak? Xiaowan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, meskipun dia siap mengorbankan hidupnya untuk kepentingan negara dan rakyat ketika dia memilih karir ini. Namun, cara kematian ini membuatnya merasa tertindas. Kematian itu sendiri tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah proses menunggu kematian. Baut senjata ditarik ke atas dan bendera perwira yang memulai dikibarkan, tetapi dia tidak menembak. Itu benar-benar semacam penderitaan. Diam dan jangan bergerak. Penjaga kota itu memarahi dengan marah. Apa yang terjadi? Xiao Wanxin bertanya kepada Yang Xuan. Yang Xuan mengangkat bahu dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu, tetapi aku merasa kita tidak bisa mati kali ini. Dalam pengalaman hidup dan mati Yang Xuan yang tak terhitung jumlahnya di medan perang di masa lalu, ia menyimpulkan sebuah pengalaman bahwa begitu ia menunda menarik pelatuk pada saat akan menembak, pelatuknya mungkin akan menguning. Di sisi lain, lelaki tua botak itu mengangguk dan membungkuk sambil memegang telepon. Ya, penjahat itu telah digiring ke tempat eksekusi. Ya, saya telah memerintahkan penangguhan eksekusi. Ya. Setelah telepon ditutup, lelaki tua botak itu memerah dan memerintahkan, semangatlah, perhatikan penampilanmu dan bersiaplah untuk bertemu tamu-tamumu. Tidak ada cara untuk menggambarkan kegembiraannya. Hanya beberapa detik yang lalu, ia tiba-tiba mendapat perintah bahwa Marsekal Qinglong yang terkenal akan datang sendiri. Meskipun ia tidak tahu mengapa Marsekal Qinglong datang ke sini tiba-tiba, ia menduga bahwa ia pasti telah menangkap dua mata-mata, memusnahkan unsur-unsur bersenjata dan menyelamatkan seluruh warga kota Nanjiang. Tindakan heroik itu telah membuat manajemen senior waspada. Marsekal Qinglong datang sendiri. Apa konsepnya? Hanya dengan satu kata, ia akan membuat kemajuan pesat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dalam hidupnya dia akan terlibat dengan seorang pria super besar seperti Marsekal Qinglong. Mahir dalam menyanjung, dia juga meminta orang-orang untuk segera menyiapkan karpet merah, buah-buahan, makanan ringan dan hal-hal lainnya, membuat tempat eksekusi seperti menonton pertunjukan. Kemudian biarkan penjaga kota berbaris di kedua sisi, berdiri di depan tim, berdiri tegak dan menunggu dengan sabar. Semuanya sudah siap. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah mobil hitam tanpa foto melaju. Jenderal Qinglong layak menjadi jenderal yang kuat di dunia. Begitu dia turun dari mobil, dia langsung dipenuhi dengan rasa kagum. Posisi yang rendah hati, selamat datang sang jenderal. Pria tua botak itu ketakutan oleh momentum pihak lain dan kakinya lemas. Dia dengan cepat tersandung, berhenti. Begitu dia berlari sejauh 5 meter dari Jenderal Qinglong, dia dimarahi dengan marah oleh seorang pelayan berjas hitam. Sama-sama pembunuh. Jenderal Naga Hijau Agung, di mana orang biasa dapat dengan mudah mendekatinya. Pria tua botak itu sangat takut sehingga dia hampir kencing. Dia dengan cepat menyanjungnya, katakan kepada Marsekal Agung bahwa dia baru saja menangkap dua mata-mata, merobohkan elemen bersenjata yang kuat dan menyelamatkan warga kota Nanjiang. Itu hanya masalah sepele dan tidak berdaya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa bahkan Marsekal Agung pun terkejut, yang mengejutkan posisi yang rendah hati itu. Segalanya terburu-buru. Dia hanya menyiapkan beberapa buah dan makanan ringan. Silakan bergerak dan saksikan eksekusi kedua mata-mata itu bersama-sama. Kemudian dia membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Marsekal Agung tidak saling memandang, tetapi sedikit mengernyit, lalu berjalan lurus ke arah Yang Xuan. Setelah menatap Yang Xuan, dia berkata dengan lemah, lepaskan dan bawa pergi. Marsekal, jangan pernah. Pria tua botak itu khawatir ketika mendengar ini. Dia mengarang semua tuduhan yang dia berikan kepada Yang Xuan dan Xiao Wanxin. Dia sangat tabu tentang kontak mereka dengan dunia luar. Jika kedua orang ini mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan kebenaran kepada Marsekal Agung, dia akan sangat menderita. Pada saat ini, dia tidak terlalu peduli dan memerintahkan eksekusi segera. Bagaimanapun, dia harus terlebih dahulu membuat kedua orang itu benar-benar terdiam. Bahkan ketika Marsekal Agung tidak senang, itu lebih baik daripada mengungkap kebenaran. Wow,
Dua penjaga kota yang bertanggung jawab atas eksekusi segera mengangkat senjata mereka, tetapi mereka ditampar ringan oleh dua petugas bersetelan hitam di sekitar Marsekal Agung sejauh beberapa meter, jatuh dengan keras ke tanah dan pingsan dalam keadaan koma. Marsekal, mereka berdua adalah mata-mata dan merupakan ancaman serius bagi negara dan rakyat. Menurut hukum, mereka harus segera dieksekusi, dan menurut peraturan, mereka tidak boleh dilepaskan sebelum dieksekusi. Orang tua botak itu sangat cemas sehingga dia ingin menghentikannya sendiri, tetapi dia ditampar oleh seorang penjaga hitam. Lancang, apakah kamu perlu memerintah apa yang dilakukan Marsekal? Orang tua botak itu ditampar ke tanah dengan bintang emas di matanya, tetapi dia masih berteriak, Marsekal, dua orang ini suka omong kosong. Jangan percaya apa yang kamu katakan. Ledakan, sebelum dia selesai, sebuah peluru menggores kulit kepalanya dan memakunya ke tanah. Seorang penjaga hitam dengan marah memarahi, berani mengatakan lebih banyak dan bunuh dia di tempat. Selangkangan tua botak itu tiba-tiba basah dan tidak berani berbicara lagi. Apakah Anda Yang Xuan? Marsekal Agung menatap Yang Xuan dari atas ke bawah dan bertanya dengan samar. Lengan Yang Xuan Song mati rasa dan mengenali identitas pihak lain. Marsekal Qinglong sangat kuat dan sering muncul di TV. Mengapa Anda mencari saya? Yang Xuanhu bertanya dengan curiga dan diam-diam menebak mengapa pria itu tiba-tiba mencari dirinya sendiri. Di kalangan militer Tiongkok, dia hanya mengenal Lu Fengshen, tetapi dapat dipastikan bahwa pria di depannya tidak datang karena Lu Fengshen. Pertama, Lu Fengshen hanya berpangkat jenderal senior. Dalam hal pangkat, dia tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan Marsekal Agung untuk melakukan apapun. Kedua, jika Lu Fengshen tahu dia dalam bahaya, dia akan datang sendiri, dan Tianying dan yang lainnya seharusnya sudah melakukannya sejak lama. Marsekal Agung menatap Yang Xuan lagi dan berkata, seseorang ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku segera. Kemudian dia berbalik dan melangkah pergi. Yang Xuan terdiam sejenak, dan tiba-tiba teringat seseorang di benaknya. Dengan status Marsekal Qinglong, di negara ini tidak lebih dari 3 orang yang memenuhi syarat untuk memerintahkannya melakukan sesuatu, dan salah satunya masih kenalan lamanya. Maaf, saya tidak punya waktu luang. Anda beritahu orang itu bahwa saya tidak perlu menemuinya. Jika dia benar-benar ingin menemui saya, dia bisa datang ke Nanjiang untuk menemui saya. Yang Xuan berkata dengan lemah. Udara di sekitarnya langsung membeku. Lancang, Marsekal Qinglong tiba-tiba berbalik dan berteriak, apakah Anda tahu siapa yang ingin menemui Anda? Yang Xuan menghela napas pelan dan berkata, kembalilah dan beritahu Zheng Tianqi bahwa saya tidak keberatan dengannya. Saya tidak bisa melanjutkan beberapa hal tidak menyenangkan yang terjadi sebelumnya, tetapi tolong jangan ganggu saya lagi. Panggil. Begitu suara itu jatuh, Marsekal Qinglong tiba-tiba melintas di depan Yang Xuan, dan matanya melotot. Di negeri ini, beberapa orang berani memanggil Zheng Tianqi secara langsung, dan masih memiliki sikap menghina seperti itu. Kejahatannya harus dihukum. Marsekal, aku bilang anak ini keras kepala. Sekarang dia berani bersikap lancang. Eksekusi dia segera. Pria tua botak itu sangat senang melihat pemandangan ini. Ketika dia mengeksekusi Yang Xuan, dia masih perlu mengenakan topi dan menjalani prosesnya. Namun, Marsekal Agung Pertahanan Nasional berbeda. Dia memiliki hak untuk mengesampingkan segalanya. Tidak ada alasan untuk mengeksekusi seseorang. Sua, kedua penjaga berpakaian hitam itu tiba-tiba mengeluarkan senjata mereka, dan 2 moncong hitam diarahkan ke kepala Yang Xuan. Senjata lebih dari selusin penjaga kota di sekitar juga terangkat. Sebenarnya, jika Marsekal Agung ingin menyelesaikan seseorang, mengapa dia harus menggunakan senjata? Ada napas yang sangat menindas di matanya, seperti mencabik-cabik pihak lain kapan saja. Semua orang di sekitar bisa merasakan semangat membunuh yang kuat dan substantif. Namun, Yang Xuan menunjukkan ketidakpedulian yang besar, hanya menatap langsung ke mata satu sama lain, dan bahkan membangkitkan sedikit rasa main-main di sudut mulutnya. Namun, saat mata Marsekal Agung bertemu satu sama lain, dia tidak tahu mengapa. Dia hanya merasakan jantungnya berkedut sejenak. 3 detik kemudian, esensi membunuh langit dan bumi di mata Marsekal Agung sedikit meredup. Siapa kamu? Marsekal Agung telah mengalami banyak pertempuran dan jelas merupakan malaikat kejam yang bangkit dari kematian. Saya khawatir tidak ada apapun di dunia ini yang membuatnya takut. Namun, saat dia menatap pria di depannya selama beberapa detik,
dia merasakan hati bersalah yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan tidak berani menatap langsung ke mata masing-masing. Dia tidak dapat menggambarkan seperti apa tatapan itu. Itu tidak galak atau kasar atau suram. Sebaliknya, itu adalah ketidakpedulian yang tak terlukiskan, bahkan dengan senyum tipis. Namun, tatapan yang tampaknya biasa inilah yang membuat Marsekal Agung dari Pertahanan Nasional merasa bersalah tanpa alasan. Identitas saya sangat sederhana. Sekarang saya hanya seorang pengemudi yang mengendarai mobil online hailing. Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit. Marsekal Agung sedikit berkedut di sudut mulutnya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar seperti kipas PU terentang seperti kilat dan saling menghantam dengan keras di jantung. Ada angin kencang di telapak tangannya, yang cukup untuk membuka gunung dan memecahkan batu. Namun, ketika jaraknya kurang dari 1 inci dari jantung pihak lain, Marsekal Agung tiba-tiba mengubah wajahnya dan tiba-tiba mengambil kembali kekuatannya. Namun demikian, Yang Xuan terkena angin telapak tangan, terpental beberapa meter, jatuh dengan keras ke tanah, dan mengeluarkan sedikit darah dari sudut mulutnya. Kamu tidak tahu seni bela diri. Marsekal Agung terkejut. Ia mengira orang yang bisa memiliki mata yang membuatnya takut itu pasti tidak lemah, jadi ia ingin menguji pihak lain. Namun, tanpa diduga, pihak lain itu hanyalah orang biasa dan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi ia menghentikan kekuatan telapak tangannya tepat pada saat-saat terakhir. Seperti yang kukatakan, aku hanyalah seorang pengemudi taksi daring. Yang Xuan tersenyum tenang, mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyekat sedikit darah dari sudut mulutnya. Marsekal Agung tiba-tiba merasa sedikit bingung dengan detail pria di depannya. Dengan tangan besar, turunkan dan tangkap dia dulu. Kemudian ia mengambil gambar Yang Xuan dan mengirimkannya ke sistem internal mereka, menunggu konfirmasi akhir. Pada saat ini, Lu Fengshen, Jenderal Zheng Wuo, kebetulan sedang menyelidiki beberapa data dalam sistem internal. Ketika ia melihat perintah informasi dari Marsekal Agung, ia mengira itu adalah perintah, jadi ia segera membukanya. Ketika ia melihat pemandangan di foto itu, kedua matanya tiba-tiba pecah, telapak tangannya mengencang dan menghantam tetikus itu. Namun, dia masih memiliki sedikit akal sehat dan tidak melupakan identitasnya saat ini, tetapi dia mengirim pesan kepada Tianying untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, kantor otoritas tertinggi, laporkan, kepala badan intelijen tertinggi bergegas masuk, tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Berhenti, lebih dari 10 penjaga di kantor mengeluarkan senjata mereka, saling menunjuk dengan moncong senjata dan berteriak dengan marah. Ini adalah kantor otoritas tertinggi. Bahkan jika orang-orang datang di level manapun, mereka setidaknya termasuk di antara 20 orang teratas di negara ini. Namun, di sini, Anda juga harus mematuhi aturan. Jika Anda melanggar peraturan, penjaga juga dapat membunuhnya di tempat. Apa yang begitu panik? Pria tua dengan pelipis putih itu sedang duduk di meja mahoni, membaca dokumen yang sangat penting dengan kepala tertunduk. Petugas intelijen itu membuka mulutnya dan berhenti berbicara. Pria tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap pihak lain, lalu melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua penjaga untuk mundur. Apa yang terjadi? Wajah lelaki tua itu menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lelaki itu begitu ketakutan. Itu pasti terjadi. Setelah penundaan yang lama, personel intelijen sedikit menenangkan suasana hati mereka, menyeka butiran keringat di dahi mereka dan tersentak. Laporan, menurut informasi terbaru, pasukan 100.000 Xuanzi di dunia gelap, yang dipimpin oleh 7 pemimpin, berkumpul dalam satu arah dari segala arah. Apa? 100.000 pasukan Xuanzi sedang berkumpul. Mendengar 3 kata Xuanzi Jun, pergelangan tangan lelaki tua itu tiba-tiba bergetar. Ia telah mengalami pasang surut selama sebagian besar hidupnya. Hingga statusnya saat ini, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyebabkan fluktuasi suasana hatinya. Satu-satunya kata adalah, pasukan Xuanzi. Pasukan Xuanzi adalah salah satu pasukan paling elit di dunia gelap. Pasukan ini telah tersebar di seluruh dunia selama bertahun-tahun dan menampilkan berbagai karakter. Tidak ada pertemuan besar-besaran selama bertahun-tahun, karena tampaknya tidak ada lawan di dunia yang layak untuk pertemuan besar-besaran. Beberapa orang dapat ditarik darinya sesuka hati untuk membentuk tim khusus tingkat atas. Apa konsep berkumpul bersama dengan 100.000 pasukan Xuanzi? Personel intelijen menelan ludah, tidak hanya itu, menurut arahan pertemuan mereka, targetnya adalah Tiongkok. Apa?
Lelaki tua itu berdiri sejenak, pergelangan tangannya gemetar, otot-otot wajahnya berkedut hebat, dan berkata dengan keras, "Apa yang mereka lakukan di Tiongkok? Apa motif mereka, dan apakah Anda telah melakukan penyelidikan yang jelas?" Petugas intelijen itu berkata dengan gugup, "Saat ini belum jelas. Tidak ada pertanda untuk tindakan mereka, tetapi menurut petunjuk yang belum dikonfirmasi, mereka tampaknya datang untuk menyelamatkan orang." Omong kosong. Orang tua itu berkata dengan marah, "Siapa lagi di dunia ini yang layak mengumpulkan 100.000 pasukan Swansea pada saat yang sama?" Itu omong kosong. Di tengah jalan, wajah orang tua itu tiba-tiba membeku. Di dunia ini, hanya orang itu yang dapat membuat 100.000 pasukan Swansea berkumpul dalam sekejap. Apakah karena orang itu? Tidak. Wajah orang tua itu berubah drastis dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tadi malam, dia memberi instruksi kepada King Long untuk pergi ke Nanjiang untuk menemukan orang itu, mengabaikan beberapa detail. 100.000 pasukan Swansea berkumpul, dan naga hijau itu pasti telah menusuk keranjang besar. Ketika menelepon telepon King Long, orang tua itu berkeringat deras di dahinya dan diam-diam berdoa agar keranjang King Long tidak ditusuk terlalu besar. Jika orang itu mengalami kecelakaan, sebagian besar planet ini harus berguncang bersamanya saat itu. Pada saat yang sama, Yang Xuan dikawal oleh dua orang penjaga berpakaian hitam, satu di kiri dan satu di kanan, dan dengan paksa mengambil sebuah mobil. "Siapa kalian sebenarnya?" King Long duduk di seberangnya, masih penuh dengan keraguan tentang pria di depannya. Dia memiliki mata yang dapat membuatnya merasa takut, dan dia juga dapat membuat orang hebat dengan kekuatan tertinggi memanggil namanya secara pribadi. Namun, ketika dia baru saja menembak, dia menemukan bahwa dia tidak tahu seni bela diri apapun, yaitu, dia hanyalah orang biasa, yang membuatnya terganggu. Seperti yang saya katakan, saya adalah seorang pengemudi yang mengemudikan mobil online hailing. Wajah Yang Xuan masih tenang, nadanya tenang, dan bahkan sedikit keceriaan muncul di sudut mulutnya. "Namun, saya pikir perlu bagi saya untuk mengingatkan Anda bahwa jika Anda terus memperlakukan saya seperti ini, Anda akan menyesalinya." Yang Xuan menyipitkan matanya dan menambahkan, "Jangan mengancam saya di sini." King Long melotot, "Dalam kamus King Longku, tidak ada kata menyesal. Aku tidak peduli siapa dirimu. Sekarang, bekerja samalah denganku untuk menjalankan tugas ini, kalau tidak, aku akan membunuhmu kapan saja." Pada saat ini, telepon King Long berdering. Ketika dia melihat ide penelepon, dia langsung tampak serius. Namun, begitu dia terhubung, wajahnya tiba-tiba berubah, dan bahkan pergelangan tangannya mulai gemetar. "Ya, aku mengerti." King Long menjawab, memutus telepon, meminta pengemudi untuk segera menghentikan mobil, dan kemudian dengan tenang berkata kepada pengemudi dan penjaga, "Kalian semua turun dan berjaga. Jangan biarkan siapapun mendekat." Ya, beberapa penjaga segera turun untuk berjaga. King Long melihat sekeliling, lalu berbalik dan menatap Yang Xuan. "Mengapa kalian menatapku? Aku punya bunga di wajahku." Nada bicara Yang Xuan masih ringan. Setelah waktu yang lama, mata King Long berbinar karena kegembiraan, dan menekan suaranya, "Aku tidak menyangka kamu adalah juara legendaris Hulk. Merupakan kehormatan bagiku untuk bertemu denganmu." Yang Xuan tidak terkejut dengan reaksi pihak lain, dan mungkin menebak siapa yang menelepon tadi. "Sebagai seorang prajurit profesional Tiongkok, tidakkah menurutmu tidak pantas mengatakan kata-kata seperti itu kepada orang dengan identitas sepertiku?" Yang Xuan tersenyum. Secara alami, Yang Xuan termasuk dalam kategori tentara bayaran, dan King Long, sebagai seorang prajurit profesional Tiongkok, sungguh tidak pantas mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang tentara bayaran. "Menurutku tidak ada yang tidak pantas." Mata King Long berbinar karena kegembiraan. "Sebagai seorang prajurit Tiongkok, aku harus memberikan semua yang kumiliki untuk Tiongkok. Begitu musuh asing menyerbu, tidak peduli siapa pihak lainnya, saya tidak akan ragu-ragu untuk berusaha sekuat tenaga menghilangkannya. Bahkan jika suatu hari kau melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan negara dan rakyat, aku tidak akan ragu untuk mencoba yang terbaik untuk membunuhmu. Tentu saja, apakah kau bisa bertarung atau tidak adalah masalah lain, tetapi aku akan berjuang bersamamu sampai titik darah penghabisan. Tetapi ini tidak menghalangiku untuk menghormatimu. Aku telah mendengar banyak tentangmu. Mengesampingkan semua jenis tingkat kepentingan, aku mengagumimu dan menghormatimu hanya dari profesi militer. Meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya,
aku telah belajar banyak darimu. Ide-idemu yang luar biasa di medan perang dan beberapa taktik yang tidak terkendali sangat layak untuk dipelajari. Bahkan dalam beberapa perang perbatasan, aku menggunakan taktikmu dan bertempur dalam beberapa pertempuran yang indah. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku bisa bertemu denganmu, juara dunia terkenal Hulk, dalam keadaan seperti ini hari ini. Yang Xuan sedikit malu dengan pihak lain. Dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku tidak begitu kuat. Aku diledakkan oleh dunia luar. Karena kamu tahu siapa aku, haruskah kamu melepaskanku sekarang? Aku tidak pulang sepanjang malam. Menantu perempuanku pasti mengkhawatirkanku. Tidak, namun tanpa diduga, Qinglong tiba-tiba berubah kembali ke ekspresi seriusnya. Meskipun aku sangat mengagumimu, aku belum menerima perintah untuk melepaskanmu. Juara Hulk, sebaiknya kamu jujur. Jika kamu berani bertindak gegabah, injak tubuhku terlebih dahulu. Yang Xuan memiliki garis hitam di dahinya dan berpikir betapa bodohnya orang ini. Namun, dia tidak hanya tidak merasa marah dengan kata-kata Qinglong, tetapi juga menghargai temperamen pihak lain. Prajurit harus mematuhi perintah sebagai tugas wajib mereka, dan mereka sama sekali tidak diizinkan untuk terjebak dalam sedikit emosi pribadi saat melakukan tugas. Apakah menurutmu tidak apa-apa? Panggil Zheng Tianqi dan aku akan berbicara dengannya sendiri. Yang Xuan berkata, naga hijau itu sedikit mengernyit, seolah ragu-ragu tentang sesuatu. Itu tidak melanggar aturan, dan kau tahu siapa aku. Membiarkanku berbicara dengannya di telepon tidak melanggar aturan. Yang Xuan menambahkan bahwa dia tahu bahwa dia harus mengeluarkan aturan dan peraturan untuk berbicara dengan Leng kedua yang mengenali alasan kematian. Baiklah, tetapi aku harus memegang telepon. Aku harus mengaktifkan hands-free. Qinglong menyisir semua aturan dan peraturan dan memastikan bahwa itu tidak akan melanggar disiplin, jadi dia harus mewarisinya. Telepon. Suara Zheng Tianqi yang sangat serius segera terdengar, bagaimana kabarmu? Qinglong, aku perintahkan kau untuk mendapatkan pengampunan dari pihak lain dengan cara apapun. Qinglong membuka mulutnya. Sebelum dia bisa berbicara, Yang Xuan tiba-tiba berkata dengan tenang ke telepon, orang tua, ini aku. Ada keheningan seketika di ujung telepon. Setelah waktu yang lama, suara Zheng Tianqi yang sedikit gemetar terdengar, apakah kamu? Bagaimana keadaanmu sekarang? Meskipun usia Zheng Tianqi dan Yang Xuan sangat berbeda, terlalu banyak hal yang telah terjadi di antara mereka. Bahkan ribuan kata tidak dapat dipahami. Akhirnya, itu hanya dapat diubah menjadi sapaan sederhana. Hubungan di antara mereka saling terkait erat. Mereka dulunya adalah pasangan yang dapat mengubah hidup mereka. Mereka juga lawan yang ingin saling membunuh dengan segala cara. Tidak apa-apa. Sekarang saya menikah dengan seorang istri yang cantik dan memiliki karir yang serius sebagai sopir taksi. Hidup saya cukup lembab. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu selama ini? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Atau itu? Zheng Tianqi juga berkata sambil tersenyum di ujung telepon, kamu tahu karakter saya. Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya di medan perang. Diperkirakan hidup ini akan seperti ini. Hidup saya keras. Seorang pria tua seperti saya berjemur di bawah sinar matahari dan memancing setiap hari untuk menghibur cucu-cucunya. Saya lelah seperti calo tua setiap hari. Haha, mereka berbicara dan tertawa di telepon, tetapi naga hijau di sebelah mereka terkejut dan menatap. Jika dia tidak menelepon sendiri, dia bahkan akan meragukan apakah orang di ujung telepon itu palsu. Orang tua itu, yang selalu diam, tegas dan memegang kekuasaan tertinggi, bahkan berbicara dan tertawa dengan orang-orang saat ini. Keduanya berbicara sekitar 10 menit. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, baiklah, jika kita ingin berbicara seperti ini lagi, itu tidak akan cukup untuk beberapa hari dan malam. Ayo, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ujung telepon yang lain terdiam lama dan berkata dengan lemah, Qinglong, kamu hindari dulu. Ya, Qinglong berdiri, memberi hormat pada telepon, membuka pintu dan keluar. Katakan sesuatu, Yang Xuan berkata dengan lemah. Ujung telepon yang lain terdiam cukup lama. Zheng Tianqi tampak ragu-ragu, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, saya ingin meminta bantuanmu dan 100.000 pasukan Xuanzimu. Kamu juga harus tahu bahwa meskipun kita terlihat damai, ada terlalu banyak orang yang bergerak maju dengan beban berat bagi negara dan rakyat ini. Di antara mereka, wilayah utara sangat ganas.
Kami telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan tempat-tempat besar dan kecil di wilayah utara selama lebih dari 10 tahun. Terutama dalam 3 tahun terakhir, situasinya sangat parah. Kami tidak takut perang, apalagi lawan kami, tetapi selama itu adalah perang, itu adalah kehilangan kekuatan nasional yang serius. Tanah kami sekarang berada dalam periode perkembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama periode ini, kami tidak boleh dengan mudah dan gegabah melancarkan perang skala besar. Tetapi provokasi terhadap kami di utara meningkat, jadi saya mohon kamu melakukan sesuatu untuk kami. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zheng Tianqi dengan lembut menggigit bibirnya. Hanya dia yang tahu bobot kata-katanya. Namun, begitu suaranya jatuh, dalam waktu kurang dari sedetik, dia mendengar pihak lain menjawab dengan samar, "Baiklah, aku bisa segera mengerahkan 100.000 pasukan Xuanzi dan membiarkan mereka pergi ke utara." "Apa yang kamu bicarakan?" Wajah Zheng Tianqi membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan setuju begitu mudah. Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengerahkan semua 100.000 pasukan Xuanzi, yang jauh melampaui harapannya. Sebelum dia mengatakan ini, dia siap untuk ditolak oleh pihak lain. Hasil terbaik yang ideal adalah pihak lain dapat mengerahkan 20 atau 30.000 pasukan Xuanzi, yang telah sangat baik di masa lalu. Aku berkata, aku dapat mengeluarkan perintah sekarang untuk membiarkan pasukan 100.000 pasukan Xuanzi segera pergi ke utara dan berfungsi sebagai eselon penyerang utama untuk mengalahkan cucu-cucu kembali ke kampung halaman mereka pada satu waktu. Yang Xuan mengulangi dengan samar. Pergelangan tangan Zheng Tianqi bergetar lagi, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan, tetapi hal-hal masa lalu, apakah kamu tidak benar-benar peduli padaku? Saat itu, pasukan yang dipimpin oleh Zheng Tianqi dan pasukan Xuanzi dari Yang Xuan pernah menjadi sekutu terdekat. Namun karena beberapa faktor yang tidak dapat ditolak, Zheng Tianqi tiba-tiba menaruh dukungan di belakang Yang Xuan. Jika Yang Xuan dan Xuanzi Jun tidak bereaksi cepat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Kemudian, Yang Xuan juga melancarkan balas dendam gila-gilaan terhadap Zheng Tianqi, yang membuat Zheng Tianqi terkepung beberapa kali. Akhirnya, Yang Xuan mengambil inisiatif untuk berhenti, jika masalahnya menjadi besar, sebagian besar planet ini harus terlibat dalam perang satu demi satu. Rambut putih Zheng Tianqi yang mengejutkan pun berubah memutih pada masa itu. Biasanya, Yang Xuan akan menyimpan dendam, tetapi tanpa diduga, dia berjanji dengan mudah. "Tentu saja, kamu tidak tahu siapa aku." Yang Xuan berkata sambil menyeringai lebar, "Aku hanya orang yang berhati-hati. Cacat harus dilaporkan. Pada awalnya, kamu yang menyatukanku. Jika aku tidak berlari cepat, aku khawatir aku dan pasukan 100.000 Xuanzi ku harus jatuh ke tanganmu. Sejujurnya, aku masih marah ketika memikirkan itu, tetapi apakah kamu tahu mengapa aku tiba-tiba berhenti membalas dendam padamu?" "Mengapa?" Zheng Tianqi bertanya, masalah ini telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Pada awalnya, dia menyatukan Yang Xuan. Kemudian, Yang Xuan melancarkan balas dendam gila padanya, yang membuat Zheng Tianqi menderita. Beberapa kali, dia bahkan dikepung dari semua sisi, tetapi saat ini, Yang Xuan akan memilih untuk mundur tiba-tiba. Ini membuat Zheng Tianqi bingung dan sama sekali tidak memperparah gaya kejam Yang Xuan dalam penggunaan militer. "Dengar, semua yang aku lakukan hari ini adalah karena kamu adalah seorang prajurit Tiongkok." Yang Xuan berkata dengan lemah. "Karena aku seorang prajurit Tiongkok." Zheng Tianqi bertanya-tanya lebih dalam. Apa hubungannya ini dengan statusnya sebagai prajurit Tiongkok? "Zheng Tianqi, aku akan menyerahkannya padamu." Yang Xuan menghela napas pelan, "Jika kamu bukan seorang prajurit Tiongkok, aku harus melepaskanmu dalam penyergapan beberapa tahun yang lalu. Tetapi meskipun aku berhati-hati, aku juga dapat membedakan yang benar dari yang salah. Meskipun Yang Xuan pernah ke luar negeri, aku juga seorang Tiongkok, dan aku juga memiliki darah orang Tiongkok. Aku tidak melupakan siapa leluhurku sejenak. Kamu yang membuatku seperti ini. Secara pribadi, aku sangat membencimu, dasar penjahat hina. Tetapi dalam hal situasi keseluruhan dan kepentingan nasional, pilihanmu benar. Jika aku jadi kamu, aku juga akan membunuh Yang Xuan. Kamu adalah seorang komandan yang hebat. Tiongkok membutuhkan bakat sepertimu untuk melindungi wilayah dan rakyatnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa selain menyesali negaraku sendiri atas rasa terima kasih dan kebencian pribadi."
Saya berjanji akan mengirim pasukan kali ini. Terus terang, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Para prajurit di utara sudah lama berada dalam masalah. Cucu-cucu itu seharusnya memberi mereka pelajaran berulang kali. Saya tahu situasi tanah kita saat ini. Saya tahu apa yang baru saja Anda katakan. Mudah untuk membersihkan mereka dengan kekuatan nasional kita. Tetapi sekarang kita berada dalam tahap perkembangan yang cepat. Ada musuh yang lebih kuat di barat. Kita tidak boleh dengan mudah melawan saat ini. Cucu-cucu di utara itu benar tentang kita, jadi mereka telah berulang kali melanggar perbatasan kita. Kali ini saya harus membiarkan mereka merasakan konsekuensi jahat yang mereka tanam, selama mereka tidak memukul mundur mereka ke kampung halaman mereka. Pasukan Xuanziku yang berkekuatan 100.000 tidak akan pernah mundur. Zheng Tianqi tampak serius dan tidak berbicara lama. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Xuan dengan tenang, dia merapatkan kedua kakinya dan memberi hormat militer ke telepon. Pada saat ini, dia menatap Yang Xuan lagi dengan penuh hormat. Sebelumnya, dia mengira Yang Xuan adalah seorang tentara bayaran, dan tentara bayaran itu hanya memiliki kepentingan di matanya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa meskipun pemuda ini tumbuh di luar negeri, dia memiliki perasaan yang begitu mulia akan kampung halaman dan negaranya. Tuan Yang, atas nama negara dan rakyat, saya mengucapkan terima kasih. Zheng Tian memulai rong dan berkata, kapan Anda berpikir untuk mengirim pasukan? Mengirim pasukan sangat mudah. Saya hanya butuh perintah. Yang Xuan tiba-tiba mengubah nadanya dan berkata, tetapi sebelum itu, saya ingin meminta dua bantuan Anda. Anda mengatakan bahwa selama saya masih dalam kemampuan saya akan melakukan yang terbaik. Zheng Tianqi berkata tanpa ragu. Baiklah, pertama-tama, bisakah kau membantuku mendapatkan 100.000 ton besi olahan dingin? Di tanah yang pahit dan dingin di utara, ada lapisan es yang membeku selama jutaan tahun di mana-mana. Kurasa itu tidak akan sulit bagimu. Yang Xuan menyipitkan matanya. 100.000 ton besi olahan dingin. Mata Zheng Tianqi langsung terbelalak. Ini mulut besar singa. Mengapa kau menginginkan begitu banyak besi olahan dingin? Zheng Tianqi sangat bingung. Besi olahan dingin sangat aneh. Besi ini hanya dapat diproduksi di tempat yang sangat dingin. Besi ini termasuk mineral langka. Kepemilikannya adalah milik negara dan penambangan swasta tidak pernah diizinkan. Selain itu, produksi barang semacam ini jarang terjadi, dan lingkungan pertumbuhannya sangat keras. Butuh ratusan ribu tahun di tanah beku untuk tumbuh sedikit. Meskipun tidak dijual dan diedarkan di pasaran, kelangkaan dan nilainya pasti di atas emas, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat diukur dengan uang. Undang-undang menetapkan bahwa begitu besi olahan dingin ditemukan, itu harus segera dilaporkan. Jika ada yang berani menambang secara pribadi, jika jumlahnya melebihi 500 kg, dia bisa dihukum mati. Orang ini bahkan mengatakan 100.000 ton. Jangan khawatir, katakan saja jika Anda dapat membantu saya. Yang Xuan berkata dengan tidak sabar. Zheng Tianqi ragu-ragu sejenak dan berkata, baiklah, tidak masalah. Apa persyaratan kedua? Yang Xuan kemudian berkata, permintaan kedua adalah mengalokasikan 100 pembom berat H10 untuk saya. Apa? Mata Zheng Tianqi hampir melompat keluar dari matanya. Jika 100.000 ton besi olahan dingin tadi adalah mulut besar singa, persyaratan ini benar-benar menipu. Pembom berat H10 adalah pembom strategis paling canggih di Tiongkok. Ia memiliki banyak keunggulan yang memimpin dunia, seperti daya tahan yang kuat dan muatan bom yang besar. Tidak, ini sama sekali tidak. Saya dapat mengalokasikan 10 mobil paling banyak untuk Anda. Zheng Tianqi melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, saya akan mengikuti pasukan Xuanzi dan meminta mereka pergi ke utara setelah cedera kaki sembuh. Cedera mereka tidak serius, dan mereka akan sembuh paling lama dalam 3 atau 5 tahun. Yang Xuanman tidak mengikuti kata hatinya. Cedera kaki. Zheng Tianqi tercengang. Kapan mereka mengalami cedera kaki? 100.000 orang mengalami cedera kaki. Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit, mempermainkan baunya. Apakah mereka mengalami cedera kaki? Dan itu keputusan akhir, saya akan membiarkan mereka mengalaminya, mereka akan mengalaminya. Kamu, Zheng Tianqi tersipu karena marah. Ini ancaman, pikirkan apa yang kamu suka. Bukankah kamu baru saja berbicara tentang banyak perasaan nasional? Itu dua hal yang berbeda. Jangan bicara omong kosong, katakan saja ya atau tidak. Kamu, dasar bajingan.
Zheng Tianqi sangat marah hingga dia menggertakkan giginya, tetapi setelah mempertimbangkan pro dan kontranya, dia tetap tidak punya pilihan selain berkata, tidak apa-apa, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa para pejuang ini tidak akan pernah meninggalkan garis perbatasan saat mereka diserahkan kepadamu. Haha, terima kasih. Aku akan menghubungimu dalam beberapa hari. Aku akan segera memberi perintah kepada pasukan Xuanzi untuk berkumpul di utara. Ketika menutup telepon, Yang Xuan menyentuh batu beracun Tianxuan hijau tua di sakunya dan merasa senang. Dengan 100.000 ton besi dingin yang dimurnikan, batu beracun Tianxuan di sakunya, anak singa unicorn hitam dan giok roh darah merah di tubuh Long Xiaoman, bahan untuk membuat pedang menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan hutan lebat kebayangan langit, dan pasukan 100.000 Xuanzi segera pergi ke utara secara diam-diam. 10 menit kemudian, Marsekal, selamatkan nyawamu. Pria tua botak itu diikat di pohon, menggigil, dan selangkangannya sudah basah. Marsekal Qinglong mendengus dingin, demi menutupi kesalahan komandonya dan mengambil keuntungan, dia tidak ragu membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Sekarang aku umumkan bahwa kamu akan segera dieksekusi. Kemudian dia melambaikan satu tangannya. Papa, 2 tembakan itu membunuh si tua botak. Terima kasih, Marsekal. Xiaowan berkata dengan penuh rasa terima kasih bahwa dia baru saja melewati gerbang neraka. Berkat wawasan Marsekal yang hebat, dia membiarkan masalah ini sampai ke dasar dan membiarkan si tua botak mendapatkan hukuman yang pantas. Jangan berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, terima kasih. Di tengah jalan, Qinglong tiba-tiba teringat bahwa juara Hall telah memberitahunya untuk merahasiakan identitasnya. Berterima kasihlah kepada hukum, karena hukum itu adil. Setelah itu, Qinglong berbalik dan pergi dengan langkah besar. Yang Xuan menghilang sepanjang malam. Begitu dia menyalakan ponselnya, banyak pesan yang belum dibaca dan panggilan tak terjawab masuk, semuanya ditelepon oleh Sunan. Sepertinya aku harus berlutut di papan cuci saat sampai di rumah nanti. Yang Xuan ingin menangis tanpa air mata. Dia pikir terlalu murah baginya untuk menembak si tua botak tadi. Dia harus pulang dan dimarahi oleh menantu perempuannya. Kemana saja kamu? Kamu menghilang sepanjang malam. Ponselmu mati. Aku sekarat. Melihat Yang Xuan, Sunan menghampiri pihak lain dan meninju dadanya. Matanya merah. Dia bisa melihat bahwa dia telah terjaga sepanjang malam tadi. Saya mengambil satu pekerjaan tadi malam dan pergi ke ibu kota provinsi. Ponsel saya kehabisan daya dalam perjalanan. Yang Xuan berbohong dengan santai dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Siapa saya, suamimu? Saya akan baik-baik saja. Coba tebak berapa banyak uang yang saya hasilkan tadi malam, lebih dari 2.000 yuan. Saya akan membelikanmu rok nanti. Kamu bisa mendapatkan lebih sedikit uang. Jangan lakukan ini di masa depan. Saya sangat khawatir. Sunan tidak meragukan apa yang dikatakan Yang Xuan. Melihat pihak lain itu masih utuh, dia akhirnya bersikap rendah hati. 3 hari kemudian, sebuah berita tiba-tiba disiarkan. Ada titik balik besar dalam situasi perang di utara. Kami melancarkan serangan balik yang ganas terhadap musuh yang datang. Hanya dalam 3 hari, kami benar-benar memusnahkan 3 korps utama di tempat musuh yang datang. Dan mengejar sampai ke ibu kota musuh. Presiden musuh dengan cepat meminta maaf kepada kami, dengan mengatakan bahwa selama kami bersedia berhenti, mereka bersedia menjanjikan kami semua syarat tanpa syarat. Berita ini membuat seluruh negeri mendidih dalam sekejap. Untuk waktu yang lama, perbatasan utara telah dilanda perang dan melihat perang selama bertahun-tahun, dan orang-orang telah lama membencinya. Hari ini, saya akhirnya merasa bangga. Semua orang memukul gong dan genderang. Bendera nasional berkibar di mana-mana di jalan dan memegangnya dengan gembira. Hebat, orang-orang ini tidak membersihkan. Sudah waktunya untuk memberi mereka pelajaran. Di depan TV, Sunan juga sangat bersemangat dan berkata, baiklah, mereka semua telah menyerang ibu kota mereka. Mari kita lihat apakah mereka berani memprovokasi kita di masa mendatang. Yang Xuan bersandar malas di sofa dan bergumam, bagaimana kamu bisa bertarung dalam pertempuran ini? Butuh waktu 3 hari untuk membereskan para badut ini. Kamu harus mengajari mereka dengan keras. Dalam ekspektasi, Yang Xuan, pasukan Xuanzi seharusnya dapat merebut ibu kota musuh dalam waktu 2 hari, tetapi kenyataannya adalah 1 hari lebih lama dari yang diharapkannya, yang membuatnya merasa sedikit tidak puas.
Tampaknya pasukan Xuanzi telah terbiasa dengan kehidupan yang baik dalam beberapa tahun terakhir, dan efektivitas tempurnya seharusnya ditingkatkan. Aku bilang kalau kamu nanti membanggakan diri, bisakah kamu membuat wajib militer dulu? Sunan mengalihkan pandangannya dengan marah dan berkata, kamu tahu cara bertarung. Hanya dalam 3 hari, kamu mengalahkan 3 pasukan musuh utama dan mengejar mereka sampai ke ibu kota musuh. Apakah kamu tahu apa konsep ini? Jangan pura-pura mengerti jika kamu tidak mengerti di masa mendatang. Baiklah, baiklah. Yang Xuan menyentuh dahinya tanpa suara. Jika orang-orang tahu bahwa juara dunia Hou ditunjukkan bahwa dia tidak tahu cara bertarung, dia akan mengejutkan banyak orang. Yang Xuan tidak khawatir tentang masalah di utara. Pasukan 100.000 Xuanzi yang dipimpin oleh Tianying dan 6 pemimpin lainnya sudah lebih dari cukup untuk membersihkan gerombolan badut pelompat, jadi mereka harus dilatih. Saat ini, yang terpenting adalah membuat pedang. Sekarang bahan-bahannya sudah lengkap, tetapi 100.000 ton besi olahan dingin hanyalah produk setengah jadi, yang perlu dimurnikan menjadi 2 master batch besi olahan. Lokasi pemurnian adalah sakit kepala. 100.000 ton besi olahan dingin ditumpuk sebesar lereng bukit kecil. Proses pemurnian membutuhkan ratusan pembom berat H10 tercanggih untuk mengebom berulang kali dengan bom napalm untuk mengeraskan induk besi. Selain itu, lokasi pemboman harus menjadi tempat dengan napas yang kuat. Di mana saya bisa menemukan tanah seperti itu? Pada saat ini, telepon Sunan berdering, tersambung, mendengarkan beberapa patah kata, menutup telepon dan mengerutkan kening pada Yang Xuan. Ibu meminta kita untuk pergi ke pedesaan besok pagi. Aku tidak tahu di mana dia bisa bernyanyi.